Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Nuriani dengan NIM 12280220201. Baik, di sini saya akan membuatkan sebuah video tentang penyuluhan pertanian dengan judul Peningkatan Hasil Panen Padi dengan Teknik Pengelolaan Tanaman Terpadu atau PTT, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam menerapkan PTT serta meningkatkan hasil panen padi dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Halo semuanya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, dan adik-adik sekalian yang menyaksikan video ini, baiklah, video ini akan membahas mengenai materi penyuluhan yang berjudul Peningkatan Hasil Panen Padi dengan Teknik Pengelolaan Tanaman Terpadu atau yang dikenal dengan PTT. Nah, langsung saja masuk ke dalam materi penyuluhan saya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan PTT dan bagaimana prinsip-prinsip serta komponen dalam penerapan pengelolaan tanaman terpadu ini. Nah, PTT atau pengelolaan tanaman terpadu merupakan suatu sistem pengelolaan tanaman yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. PTT ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen padi, meningkatkan kualitas gabah, mengurangi biaya produksi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang mana adapun prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan tanaman terpadu, yaitu terpadu, sinergis, spesifikasi lokasi, partisipatif, dan dinamis. Selanjutnya yaitu ada komponen teknologi dasar pengelolaan tanaman terpadu. Nah, sebelum masuk ke dalam komponen teknologi dasar, baiklah di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu di dalam pengelolaan tanaman terpadu, yaitu memiliki beberapa komponen. Salah satunya yaitu ada komponen teknologi dasar dan komponen teknologi pilihan. Nah, adapun definisi dari komponen teknologi dasar yaitu sekumpulan teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan, yang mana dapat meningkatkan produksi dengan input yang lebih efisien. Adapun komponen teknologi dasar dalam pengelolaan tanaman terpadu ini yaitu meliputi penggunaan varietas padi unggul. Yang kedua, penggunaan benih bermutu dan berlabel atau bersertifikat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui atau menguji suatu benih yang bermutu dapat dilakukan dengan menggunakan larutan air garam. Dan yang ketiga yaitu ada pemupukan seimbang atau berimbang. Nah, pemupukan berimbang ini dilakukan secara efektif dan efisien tergantung pada tanaman dan air pada suatu lahan. Lalu yang terakhir ada pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan secara terpadu. Masuk ke dalam komponen teknologi pilihan dari pengelolaan tanaman terpadu, yaitu meliputi pengolahan tanah yang sempurna. Nah, pengolahan tanah yang sempurna yaitu dapat dilakukan dengan 2 kali bajakan, 1 kali garukan, dan 2 minggu sebelum dilakukan pengolahan tanah ditaburkan terlebih dahulu pupuk kandang 2 ton per hektar atau kompos jerami. Yang kedua yaitu penggunaan bibit muda kurang dari 21 hari. Yang ketiga yaitu tanam bibit 1-3 bibit per lubang. Dan yang keempat yaitu pengaturan pola tanam. Nah, pengaturan pola tanam atau jarak tanam ini yaitu dapat dilakukan dengan ceplak atau tali, yang mana menggunakan sistem tanam jajar legowo dapat diterapkan dengan 2:1, 4:1, atau 5:1. Dan yang kelima yaitu pemberian bahan organik dapat berupa kompos atau pupuk kandang. Yang keenam yaitu lakukan penyiangan atau pengendalian gulma. Dan yang terakhir yaitu pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara terpadu. Nah, dalam perpaduan komponen teknologi dasar dan komponen teknologi pilihan yaitu dapat diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dari hasil panen padi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penerapan PTT. Nah, langkah-langkah dalam penerapan PTT ini, yang pertama ada pengolahan tanah. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, pengolahan tanah yang dilakukan secara sempurna yaitu dilakukan dengan 2 kali pembajakan, 1 kali digaruk, dan 2 minggu sebelum pengolahan tanah, maka ditaburkan terlebih dahulu pupuk kandang sebanyak 2 ton per hektar atau gunakan kompos jerami. Yang kedua yaitu varietas unggul. Nah, varietas unggul ini merupakan salah satu komponen utama yang mampu meningkatkan hasil, yang mana varietas unggul baru ini harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tanah yang ada hama ataupun penyakit.
Yang ketiga yaitu benih bermutu. Nah, benih bermutu ini harus memiliki daya tumbuh kisaran 80%, yang mana harus terbebas dari biji gulma, hama, serta penyakit. Dan yang keempat yaitu ada pola tanam jajar legowo. Nah, pola tanam jajar legowo ini yaitu seperti yang telah saya jelaskan tadi, dapat diterapkan dengan 2:1, 4:1, atau 5:1, yang mana memiliki keuntungan yaitu adanya efek tanam pinggir, menambah populasi atau anakan atau jumlah rumpun tanaman. Yang kelima yaitu ada pengairan berselang. Nah, pengairan berselang adalah pengaturan kondisi sawah dalam keadaan kering dan tergenang secara bergantian dengan tujuan untuk menghemat air, memperbaiki perakaran, serta dapat memperbanyak anakan tadi. Lalu teknis penerapan. Nah, teknis penerapan ini yaitu dilakukan pada saat kondisi tanaman air macak-macak. Setelah 3 hari setelah tanam, diairi 2-3 cm, lalu dibiarkan selama seminggu sampai mengering. Selanjutnya, lakukan pengenangan setinggi 3 cm dan perlakuannya sama seperti sebelumnya, tidak digenangi sampai air mengering dan tanah sedikit rata. Nah, cara ini terus dilakukan sampai fase anakan maksimal. Di dalam teknis penerapan ini juga adanya pengendalian gulma. Nah, pengendalian gulma ini dilakukan dengan cara membersihkan rumput dan tanaman yang tidak dikehendaki dengan cara yaitu dicabut dengan menggunakan gaslo atau menggunakan herbisida. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat dalam menerapkan PDT. Nah, manfaat dalam menerapkan PDT ini sama seperti yang telah saya jelaskan di awal, yang mana dapat meningkatkan hasil panen padi, meningkatkan kualitas gabah, mengurangi biaya produksi, serta menjaga kelestarian lingkungan. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan saya yang kurang dalam penyampaiannya, atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.